Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelas 18S03 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas data mining yang berjudul Algoritma Nernst-Neibon. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Osi Magdalena Sitohang. Saya Esti Marlina Sirait. Saya Markus Debo Winenggolan. Baiklah, mari sama-sama kita lihat hasil diskusi kami dan pembahasannya. Presentasi data mining disusun oleh Esti Marlina Sirait, Markus Debo Winenggolan, Osi Magdalena Sitohang. Ya, di sini kami akan menjelaskan algoritma Nernst-Neibon yang terdiri dari 3. Yang pertama, pengertian algoritma K-Netzboard. Yang kedua, tahapan langkah algoritma K-Netzboard. Yang ketiga, contoh soal dan pemecahannya. Ya, di sini saya menjelaskan sedikit pengertian algoritma K-Netzboard. Algoritma K-Netzboard adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau train dataset yang diambil dari K tentang terdekatnya Nernst-Neibon dengan K merupakan banyak tentang terdekatnya. Tahapan langkah algoritma Nernst-Neibon. Yang pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling terdekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, urutkan hasil nomor 2 secara cascading atau berurutan dari nilai tinggi ke rendah. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Nernst-Neibon berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori Nernst-Neibon yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi kategori objek. Kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada tabel pertama, yaitu sampel kasus dari kode kartu, kuota, masa aktif, harga, klasifikasi sebagai berikut. Lalu kita masuk ke tabel kedua, yaitu pembobotan atribut. Yaitu atributnya di sini kuota, masa aktif, dan harga. Bobot kuota itu 1, masa aktif 0,5, dan harga 0,75. Tabel ketiga, yaitu ada kedekatan nilai-nilai atribut. Atribut kriteria yang pertama yaitu kuota. Di sini ada nilai 1 dan nilai 2, yaitu di bawah 7 kedekatannya 1, nilai 1 di atas, nilai 2 di atas 1, nilai 1 di bawah, nilai 2 di atas 0,7, nilai 1 di atas, nilai 2 di bawah 0,7. Ya, kita akan lanjutkan ke atribut yang kriteria kedua, yaitu masa aktif. Di mana nilai pertama sebagai berikut, 1 minggu, nilai 2 1 minggu, kedekatan 0,5. Kita bisa melihat dari 1 minggu sampai 6 bulan di nilai kedua. Lalu masuk ke atribut kriteria yang ketiga, yaitu harga. Kita bisa lihat di tabel, nilai 1 tinggi, nilai 2 tinggi, yaitu kedekatannya 0,75 sampai ke sedang 0,75. Lalu kita buat data kasus baru. Di sini kami membuat kasus baru yaitu EOM 87, kuota di atas 7 GB, masa aktif 6 bulan, harga tinggi. Yaitu kita di sini akan menghitung kedekatan kasus. Kita akan menghitung nilai kedekatan atribut kondisi kasus baru dengan kondisi yang pertama, yaitu kode kartu, kuota, masa aktif, dan harga. Di sini kita masukkan kode kasus kita, yaitu EOM 87, kuota di atas 7 GB, masa aktif 6 bulan, harga tinggi. Kita akan masukkan sampel kasus yang nomor 3, yaitu BGD 49. Kuotanya di atas 7 GB, masa aktif 1 bulan, harga rendah. Nilai kedekatannya di sini di kuota 1, di masa aktif 0,4, dan di harga 0,5. Nilai atributnya yaitu di kuota A, masa aktif C, dan di harga E. Kita akan masuk ke tabel 5, yaitu bobot kasus. Di sini seperti yang tadi, atribut, bobot, dan nilai atribut. Di atribut kuota, bobotnya 1, nilai atributnya B. Masa aktif, bobotnya 0,5, nilai atributnya D. Dan atribut harga, bobotnya 0,75, nilai atributnya F. Kita akan menghitung jarak. Menghitung jarak dengan rumus A kali B tambah C kali D tambah E kali F. Per B tambah D tambah F. Yaitu jarak 1 kali 1 tambah 0,4 kali 0,5 tambah 0 kali 0,3 kali 0,75
per 1 tambah 0,5 tambah 0,75 sama dengan 1 tambah 0,2 tambah 0,225 per 2,25. Dapatlah hasilnya yaitu jarak sama dengan 0,63. Begitu seterusnya sampai ke kasus nomor 18. Berikut ini adalah rekapitulasinya dari sampel pertama sampai ke sampel 18. Berdasarkan tabel di atas, untuk nilai kedekatan tertinggi adalah pada nilai kedekatan pada kasus di XO60. Jadi dari perhitungan tersebut, maka kasus baru dengan kode EOM87 pada nilai atribut keterangan bernilai tidak. Ya, sekian hasil diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video kami. Semoga ilmunya berguna, bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.